tentang gaya desain sebuah bangunan memang tidak akan ada habisnya. Banyak sekali referensi untuk dapat menciptakan sebuah rumah dengan desain yang diinginkan. Dan saat ini sedang banyak sekali yang mulai mendesain rumahnya dengan desain American Style. Di episode kali ini, kita akan membahas tentang rumah-rumah yang berdesain American Victorian dan American Classic. Desain rumah American Victorian biasanya menggabungkan gaya tradisional dan kontemporer modern pada desain interiornya. Berikut adalah rumah-rumah dengan desain American Victorian. Halo, selamat datang di rumah saya dengan Vera Hussein. Luas tanah di rumah saya 60 meter dengan luas bangunan 100 meter. Di rumah saya pertama masuk ada taman kecil. Kenapa saya taruh taman di sini? Karena lahannya sangat terbatas. Di sini saya taruh beberapa tumbuhan hijau dan ada yang berwarna untuk supaya tidak terlalu monoton, karena dinding ini kan saya pilih dengan semacam kayu ya, wood plank. Sebenarnya ini seratnya serat kayu, cuma karena saya nggak mungkin memilih kayu asli karena dia akan cepat rusak dan kena rayap. Jadi saya pilih di sini bahannya berbahan GRC. Di sebelah kiri ada air mancur kecil. Saya taruh ikan-ikan di sini supaya tidak ada jentik nyamuk yang bisa berkembang biak di sini. Dan di sebelah kanan, sebelah carport, saya juga taruh beberapa bunga agar tidak terlalu sepi karena memang lahannya sangat terbatas. Untuk lantai carport saya pilih sebenarnya ini karena tadinya dari lantai dalam dipecah, dibikin seperti batu-batu kecil biar kalau pas mobil masuk nggak licin ya. Rumah Vera terbilang kecil, tapi Vera tetap membuat taman di rumahnya agar terlihat lebih asri. Dengan pemanfaatan tumbuhan hijau yang mudah dirawat dan juga tanaman gantung, taman Vera ini terlihat begitu cantik dengan dikombinasikannya tembok dan beberapa pot yang dicat putih. Untuk lantai di teras ini saya memilih motif seperti ini agar kesan vintage-nya semakin kental di sini, dan beberapa planter di sini memakai bahan seperti karung goni ya, itu supaya lebih alami aja. Dan di sebelah sini juga ada dari eceng gondok. Jadi saya pilih di sini memang warna-warna natural dan warna tanah. Sekarang kita masuk ke area dalam. Masih dengan nuansa berwarna putih, bagian teras rumah Vera terlihat begitu menarik karena tidak hanya menggunakan furniture yang berunsur American Victorian, tapi juga dengan adanya tanaman dan juga planter yang terbuat dari karung goni. Teras ini terlihat lebih natural. Masuk ke area dalam, ini adalah living room di rumah saya. Di sini saya meletakkan console table yang bertema farmhouse dengan sentuhan rustic di bagian kayunya. Dan untuk dinding saya memilih wallpaper bermotif bata putih. Kenapa saya memilih putih? Karena memang putih memberikan kesan luas di area rumah saya. Dan di bawahnya ini sebenarnya kalau kita lihat rumah-rumah American Victorian yang asli itu kan memang di bawah banyak memakai unsur kayu. Cuma karena saya tidak mungkin memilih kayu dengan resiko yang besar, rayap dan lembab, jadi saya memakai ini sebenarnya bahan plafon PVC. Sebenarnya dia buat atas, cuma karena teksturnya sama seperti kayu, jadi saya memilih ini untuk memberikan kesan yang kuat pada American Victorian. Di sini saya memberikan sofa tanpa lengan untuk memberikan kesan luas juga, dan saya suka dengan permainan warna. Biasanya saya memberi warna di sini putih. Cuma untuk saat ini saya memakai sentuhan warna pink, dan ini cuma cover karena sebenarnya di dalamnya ini saya bermotif bunga.
Setelah itu saya memberikan kaca di sini untuk memberikan kesan yang agak luas. Kacanya pun saya pilih tema seperti jendela di rumah American Victorian dengan berbagai macam ornamen lilin. Sebenarnya ini lilin elektrik, jadi memang tidak berbahaya, tapi memberikan kesan hangat di ruangan ini. Untuk lantainya saya memilih serat kayu. Sebenarnya ini vinil. Saya memilih serat kayu warna ini. Sebenarnya saya ingin memakai parket kayu. Cuma itu lagi-lagi saya tidak mungkin memberikan kayu di rumah ini. Jadi saya memberikan vinil dengan serat kayu. Untuk lampu saya mengambil model lampu candelier supaya lebih klasik ya di ruangan ini. Ada sedikit sentuhan warna pink karena memang saya suka warna pink. Pemilihan warna putih pada ruang tamu milik Vera ini sangat tepat pemirsa. Ditambah penempatan cermin kaca bergaya American Victorian ini yang membuat ruang tamunya yang sempit terlihat lebih luas. Tidak hanya itu saja, kesan farmhouse di ruang ini juga begitu terasa dari lampu yang diberikan hiasan karung goni sebagai covernya. Juga beberapa tanaman yang dipajang di sudut ruangan. Untuk di area bawah tangga ini, saya memanfaatkan sebagai area TV. Biasanya kan orang kalau misalnya di area bawah tangga hanya untuk meletakkan barang dengan beberapa storage. Di sini pun saya meletakkan beberapa lemari untuk menyimpan barang-barang seperti contoh-contoh wallpaper, karena memang saya kan bergerak di bidang interior. Jadi saya meletakkan di sini. Dan pas di kolong tangga ini saya meletakkan TV agar space-nya agak jauh dari kursi yang kita akan duduk di sini. Saya juga meletakkan cover. Kenapa saya letakkan cover juga? Karena di sini anak-anak biasa duduk untuk bisa lebih bersih karena saya tinggal mengganti covernya aja. Dan untuk dinding ini saya baru ganti, kan sekarang lagi banyak juga ya orang pakai wall molding namanya. Nah ini aku pilih pattern yang agak modern dengan pattern yang seperti ini. Saya juga meletakkan beberapa hiasan dinding untuk supaya spot ini tidak terlalu sepi. Berbeda dengan rumah lainnya, Vera memanfaatkan ruang bawah tangganya menjadi ruang untuk menonton televisi. Dengan dinding yang diberikan wall molding, membuat area ini menjadi lebih terlihat kuat sebagai gaya American Victorian. Area foyer di rumah saya meletakkan meja. Sebenarnya tadinya di sini ada kursi yang tadi di teras itu, kursi besi. Jadi sebenarnya cuma spot buat spot duduk aja, tapi tidak terlalu berfungsi. Akhirnya saya memilih meja makan ini. Kenapa saya desain kecil? Karena memang tempatnya sangat terbatas dan ketika tidak digunakan untuk makan, saya bisa taruh kursinya ke dalam. Karena sebenarnya memang kursi ini saya gunakan untuk makan. Di dinding ini saya kasih siku dengan lekuk-lekuk yang sangat khas dari American Victorian dan beberapa hiasan dinding lainnya seperti kaca atau wall decor. Di meja ini saya letakkan tempat roti dengan material rotan dan juga tempat teh di sini dengan material rotan untuk mendukung kesan vintage-nya semakin ada. Untuk area dapur, saya juga memilih warna putih, keramik warna putih dengan detail bata-bata putih juga. Dan kulkas saya beri stiker yang bernuansa farmhouse, seperti hiasan di atasnya juga dengan hambalan-hambalan dan hiasan-hiasan bertema farmhouse. Ada botol-botol seperti koki-kokian itu dan ranting-ranting kering. Dapurnya sebenarnya tadinya agak besar sampai sini dapurnya.
Jadi kulkas tadinya ada di luar. Cuma karena saya pikir sempit ketika kulkas ada di luar, jadi saya potong dapurnya untuk memasukkan space kulkas di sini. Jadi memang dapurnya ini sangat kecil ukurannya, nggak sampai 2 meter. Ya, walaupun dapurnya kecil, tapi saya tetap memberikan konsep yang kuat di sini agar eye-catching, dilihatnya enak. Dan saya taruh kitchen set karena di sini tidak ada storage lain kecuali kitchen set ini. Jadi semua perkakas masak ada di dalam sini. Tadi sudah melihat rumah dengan desain American Victorian style dengan segala interiornya yang sangat menarik. Setelah ini akan ada rumah dengan desain American Classic. Wah, menarik banget kan? Makanya stay tune terus hanya di Home Ideas. Empat bulan harus masuk ranking kalau nggak salah 8 besar dunia. Mati 4 bulan. Nah itu. Perjuangan para legenda bulu tangkis Indonesia dalam mengharumkan bangsa. Saya begitu kalah di telepon, ngapain aja kalah, pacaran terus gak latihan. Kalau pacaran udah balik Surabaya aja gitu. Waduh, pusing juga saya Mas gitu loh. Titi Mangsa, setiap Jumat pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Eksklusif di UC Sports 2. Lintas makin agresif nih untuk mempercepat industri halal di Indonesia. Indonesia menjadi kiblat industri halal dunia. Tominomic, Sabtu jam 9.30 hanya di IDX Channel. The Chinese government has decided to provide a low interest rate for the Jakarta Bandung Fast Growing Project. Beragam berita pilihan bisnis dan ekonomi disampaikan dalam bahasa Inggris. Market Headlines, Sabtu jam 9 pagi hanya di IDX Channel. Pemerintah optimis Indonesia bisa menjadi negara maju jika mampu mempertahankan capaian pertumbuhan ekonomi. Menghadirkan peristiwa terkini seputar ekonomi, bisnis, dan pasar modal. Kami akan membahas mengenai jago marketing di era digital. Ruang kerja baru sebagai provider yang bahkan kabarnya gajinya sampai miliaran. Level harga minyak menguat pada akhir pekan lalu setelah Kongres Amerika Serikat meloloskan Power Breakfast, Senin sampai Jumat jam 8 pagi hanya di IDX Channel. Beragam berita pilihan bisnis dan ekonomi disampaikan dalam bahasa Inggris. The government invites the citizen to participate in choosing the logo for the Nusantara capital city. The Chinese government has decided to provide a low interest rate for the Jakarta Bandung Fast Growing Project of 3.4%. President Joko Widodo appointed a new youth and sport minister and the head of National Counterterrorism Agency. Market Headlines, Sabtu jam 9 pagi hanya di IDX Channel. Dengan desain American Classic membawa kita pada rumah-rumah khas negara Amerika. Tampilan yang anggun dan tidak lekang oleh waktu ini sangat menarik untuk dijadikan sebagai desain rumah impian. Desain rumah dengan gaya ini kerap menggunakan palet-palet berwarna soft dan juga warna pastel pada desain interiornya. Tidak terlalu banyak penggunaan dekorasi yang mencolok, membuat desain ini simple dan elegan. Halo, saya dengan Cindy Permatasari. Rumah saya berlokasi di Jalan Pule, Jakarta Timur. Luas tanahnya 136 meter persegi, luas bangunan lantai bawah dan lantai atas 195 meter persegi. Di area depan rumah, di sini ada teras kecil, nggak terlalu luas ya. Di sini juga ada pohon palem yang sengaja saya taruh di sudut kanan kiri agar terlihat lebih asri, sehingga nuansa dari rumah ini dapat sama area kolam ikan. Untuk area atasnya juga sengaja saya kasih plafonnya yang tinggi dan juga ada beberapa ukiran-ukiran di plafonnya agar terlihat American Simple klasiknya itu di tema rumah kami itu dapat. Pemilik rumah menyukai ikan dan juga kura-kura, maka di bagian teras ini diberikan space untuk kolam ikan yang bermaterial batu alam. Selain itu, pada sisi kolam ditambahkan tanaman-tanaman hijau agar terlihat lebih segar.
kita ada di area ruang tamu. Di ruang tamu terdapat perapian yang sengaja saya taruh di ruang tamu ini karena agar terlihat lebih klasiknya ya, nuansa klasiknya. Karena perapian ini terdapat ukiran yang bertema nuansa klasiknya tuh dapat banget, walaupun nggak terlalu banyak ukiran, lebih ke simple deh ya. Di sini saya juga kasih lampu. Lampunya juga saya kasih warna gold. Ini pun warna gold untuk kacanya. Karena kalau untuk klasik itu dominan warnanya lebih ke gold dan agak ke bronze ya, sama putih. Selain itu di sini ada furniture yang terdapat 3 buah sofa, yang dimana sofanya itu ada dudukan 1 dan dudukan 2, sengaja nggak terlalu banyak karena menyesuaikan dengan space dari ruang tamu saya yang nggak terlalu besar. Sofanya saya kasih warna sedikit bronze tapi agak kekreman, sengaja biar lebih masuk ke nuansa tema klasiknya. Selain itu ini sofa besarnya sengaja saya kasih bantal banyak agar terlihat lebih elegan dan enak aja sih dilihatnya. Selain itu juga saya kasih kaca. Kaca ini sih lebih ke kayak jadul ya. Kalau orang sih bilangnya kaca Belanda, tapi menurut saya sih lebih menarik banget. Sengaja saya kasih putih karena nggak terlalu banyak goldnya di dalam ruangan tamu ini. Terus saya kasih karpet. Yang karpet ini sengaja saya taruh karpet berbulu agar lebih menonjol, jadi terlihat lebih klasiknya dapat aja sih. Itu aja sih yang sekitar di area ruang tamu saya, walaupun nggak terlalu besar tapi bisa menampung cukup lumayan nampung tamu. Pada sudut ruangannya, agar tidak terlihat flat, diberikan tambahan tanaman artifisial yang berwarna hijau. Selain furniture berwarna gold dan juga brown, Cindy juga memberikan lampu gantung yang sangat indah untuk mempercantik ruang tamunya. Nuansa elegan pada ruangan yang satu ini membuat ruangan ini menjadi terasa lebih hangat. Dan ruang tamu ini tidak memiliki sekat dengan ruang makan di sampingnya. Sekarang kita ke ruang makan. Di ruang makan ini sama seperti ruang tamu yang nuansanya simple klasik. Sengaja saya kasih furniturnya sama dengan ruang tamu. Dan antara ruang tamu dan ruang makan ini sengaja nggak saya kasih sekat karena agar terlihat lebih luas dan kelihatan lebih besar, karena nggak terlalu besar banget ya ruang makan sama ruang tamunya. Ini meja makannya sengaja saya kasih kursi dengan tema yang sama di ruang tamu. Dengan kursinya ada 5 seat, tapi di yang posisi besar ini bisa 3 atau 2 orang duduk. Karena emang keluarga kita keluarga besar, walaupun saya masih punya 1 anak, namun kalau misalkan lagi banyak keluarga yang datang, jadi biar bisa nampung semua di meja makan ini. Sengaja saya kasih lilin dengan nuansa gold lagi, biar terlihat lebih menarik aja sih dan agak sedikit romantis kali ya. Dan ini ada eceng gondok yang buatan dari Magelang, sengaja saya taruh agar terlihat kesan tema klasiknya itu dapat. Selain itu, sama seperti tema di ruang tamu tadi, ruang makan saya ini karena nggak ada space ataupun nggak ada jarak antara ruang tamu sama ruang makan, untuk posisi temboknya sengaja saya samakan seperti wood plank ya, tapi bukan wood plank, kayu yang sengaja saya kasih space seperti ini agar terlihat lebih ke wood plank ya. Dan saya kasih lukisan daun lagi-lagi karena saya suka banget nuansa-nuansa alam seperti itu agar terlihat sama klasiknya dan warna goldnya dan warna bronze-nya, makanya saya sesuaikan untuk lukisannya. Baik, sekarang ada di ruang keluarga atau dibilang ruang televisi, di mana tempat ini tempat berkumpul keluarga kami di lantai 1. Di ruang keluarga sengaja saya kasih sofa berukuran kecil dan berbentuk L, dan ada nakas
ada 2 nakas di sisi sofa karena biar agak terlihat tidak terlalu kosong di dalam ruangan ini, karena lumayan ya ruangannya agak sedikit luas. Dan sengaja emang nggak saya kasih banyak pernak-pernik karena kebetulan kita suka yang simple agar nggak terlalu banyak barang-barang banget. Dan di sini pun karena masih ada kecil, agar tidak terlihat terlalu simple dan kosong, untuk area tembok kita kasih kaca yang dimana kaca ini lebih ke kayak matahari ya, jadi lebih klasiknya tuh dapat lagi-lagi warna gold tapi agak sedikit bronze agar terlihat simple klasiknya dapat. Dan di sini saya kasih lampu dimana lampunya warna bronze juga, agak sedikit ke gold juga agar terlihat menarik, dan sama-sama warna sofanya. Untuk sofa sendiri warnanya berbeda sama yang di ruang tamu, ini lebih ke krem agak sedikit muda, jadi biar terlihat sama kacanya. Untuk area temboknya di sini sih polos ya, tapi kalau untuk di daerah belakang sofa sengaja saya kasih kotak-kotak, lagi-lagi biar nggak terlalu polos karena nggak terlalu banyak, sedikit pernak-pernik, jadi kita kasih sedikit agak nuansa kotak-kotak agar terlihat lebih menarik juga sih. Kebetulan anak saya suka banget warna pink, agar nggak sedikit terlalu nuansanya itu simple klasik, ada sedikit warna pinknya. Di sini baby pink, anak saya demen banget ya duduk di wing chair queen ini, saya sih bilangnya kursi queen ya. Jadi biar nggak terlalu kosong banget. Jadi kalau misalkan di sini penuh, anak saya biasanya duduk di sini. Baik, dari situ kita langsung ke sini. Ini ada meja TV. Meja TV-nya juga simpel. Saya beli meja TV ini di Jepara. Sengaja saya kostum. Lagi-lagi untuk semua furniture yang ada di rumah kami itu kostum. Nggak terlalu banyak pernak-pernik juga. Agar tidak terlihat polos, penggunaan pohon besar di sini juga bisa memberikan aksen pada ruangan ini. Dan juga di rumah ini diberikan sebuah space taman kecil agar di dalam rumah tetap memiliki lahan hijau dengan ditambah kursi gantung untuk membaca dan juga bersantai. Dan taman ini berada di antara ruang keluarga dan juga dapur. Menarik tentunya melihat desain rumah bergaya American Classic seperti ini. Pemilihan profil di dinding dan juga tambahan triplek yang dibuat seperti wood plank ini membuat rumahnya sangat kental dengan gaya American Classic style. Jangan kemana-mana, karena habis ini akan ada tayangan DIY yang sangat menarik loh. Tetap di Home Ideas. Industri digital telah terbukti memberikan peluang besar bagi Indonesia. Perusahaan startup di Indonesia semakin menjamur dan menunjukkan prospek positif di Indonesia. Potensi bisnis startup penyedia bahan mentah kebutuhan industri. Nah, rata-rata omset mereka ini berkisar di 5 miliar. Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang bahan bangunan, kita mulai dari inovasi dari apa yang kita tahu dan apa yang kita punya. Create Up, setiap Senin sampai Jumat pukul 12.30, hanya di IDX Channel. 99% dari usaha di Indonesia itu sebenarnya UMKM ya. Kalau kita udah berhasil di satu titik, mungkin ada pembelajaran baru lagi yang perlu kita pelajarin. Women's Talk, setiap Jumat jam 9.30, hanya di IDX Channel. Bagi investor pemula yang investasi pertama, deposito sebenarnya adalah jenis tabungan. Jadi kamu tidak perlu mengelola deposito ini seorang diri. Kamu cukup menyetor uang ke bank, menentukan jangka waktu investasi, dan melakukan perpanjangan saat jatuh tempo. Hanya saja jumlah keuntungan yang diperoleh sebanding dengan tingkat risikonya. Ya, keuntungannya sangat kecil dibandingkan instrumen lainnya. Ingat ya, dana simpanan di deposito yang dijamin pemerintah, dalam hal ini Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, hanya sebesar 2 miliar rupiah setiap rekening, dan sepanjang bunga deposito yang dijanjikan tidak melebihi bunga deposito yang ditetapkan oleh LPS ya.
Bahkan barang-barang yang sudah tidak terpakai bisa dimaksimalkan untuk dijadikan sebagai dekorasi rumah yang sangat menarik. Seperti ini nih, jar gelas yang sudah tidak dipakai bisa dijadikan sebagai tempat bunga yang sangat cantik. Tadi kan udah lihat keseluruhan isi rumah aku. Sekarang aku mau tunjukin apa sih yang bisa kita buat untuk dekorasi rumah. Di sini aku mau bikin mason jar. Mason jar ini bahan-bahan yang diperlukan, jar seperti ini, lalu bunga, cat. Aku pilih warna rose gold yang memang sekarang lagi disukai, dan kuas. Untuk prosesnya kita langsung cat aja, dituang ke tempat gini dan kita cat mengarah ke bawah ya, satu arah. Kalau warnanya tipis seperti ini kita bisa mengulangnya 3 kali tapi setelah kering. Jadi 1 kali diamkan dulu sampai kering, baru kita cat untuk selanjutnya. Jar ini kita bisa buat hiasan, kita bisa taruh di hambalan, di dinding, atau buat vas di meja, karena nanti jadinya cantik dengan memberikan bunga di atasnya. Untuk pengecatan kedua, kita harus tunggu benar-benar kering agar catnya bagus. Itu biasanya kita tunggu sekitar 15 menit, setelah kering baru kita timpa dengan warna kedua. Setelah kering kita bisa memberikan pewarnaan yang kedua. Jika memang sebenarnya selera ya, kalau mau lebih tebal kita bisa tambah warna lagi. Cuma kalau untuk, saya pikir untuk warna tiga kali warna itu udah cukup sih. Seperti ini. Nah, ini untuk pewarnaan yang ketiga. Setelah kering kita bisa tambah lagi biar warnanya makin kuat, warna rose goldnya makin kuat. Setelah kering baru kita berikan hiasan bunga di atasnya. Untuk memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah, sebenarnya untuk hiasan rumah itu kita nggak perlu beli barang baru. Kita bisa memanfaatkan barang yang ada di rumah, misalnya seperti botol atau vas, itu kita bisa cat. Atau misalnya kita nggak mau cat juga, kita bisa pakai tali-tali rami yang sekarang lagi musim tuh, jadi bisa kesan farmhouse-nya bisa timbul. Setelah kering kita bisa berikan hiasan bunga seperti ini. Ini bisa kita taruh di meja atau buat hiasan dinding. Jadi seperti ini. Cantik ya. Gimana? Sangat menarik bukan? Semoga DIY tadi bisa menginspirasi pemirsa untuk mendekorasi rumahnya dengan kreasi yang mudah dan juga murah tentunya. Semoga tayangan ini juga bisa menginspirasi pemirsa di rumah.